Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah, karena Allah selalu memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita, dan itu tidak akan pernah berhenti. Maka kata yang paling bijak untuk kita sampaikan sebagai ungkapan rasa syukur yaitu hanya dengan membaca hamdalah. Mari kita syukuri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita yakini mempunyai syafaatul uzma dan kita ingin mendapatkannya. Selanjutnya, izinkan kami untuk menjumpai saudara-saudaraku yang barangkali sudah berdoa sebagai orang beriman. Kami yakin sudah melakukannya. Namun, doa itu kadang-kadang ada yang cepat dikabulkan, ada yang diakhirkan atau lama dikabulkan, dan itu kadang-kadang membuat seseorang menjadi gelisah. Berdasarkan beberapa komentar yang kami terima, ada sebagian saudara-saudara kita yang sudah berdoa namun belum terkabulkan semuanya. Maka berdasarkan itu ingin kami membagikan tips tata cara berdoa agar cepat terkabul. Sebaiknya dengarkan video ini. Itulah yang ingin kami sampaikan kepada saudara-saudaraku, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, orang yang beriman, yang setiap saat, setiap waktu selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, agar doa cepat terkabul, tentu kita akan mencari petunjuk dari Al-Quran. Karena Al-Quran bagi orang beriman dan bertakwa adalah sebagai petunjuk hudan. Ya. Jadi petunjuk siapa? Lil muttaqin, orang yang takwa. Mudah-mudahan kita tidak hanya beriman tapi juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah tentu akan kembali kepada Al-Quran. Bagaimana Allah mengajarkan, memerintahkan kita, memberitahukan kabar yang baik kepada kita tentang bagaimana tata cara berdoa yang Allah senangi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sana di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 55 Allah sudah beritahukan cara berdoa yang artinya berdoalah kepada Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berendah diri dan suara yang lembut. Ya, ada dua doa yang disenangi dan diperintahkan oleh Allah, itu berdoa dengan cara yang lemah lembut, berendah diri, jangan keras. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi di sini ada dua poin yang perlu kami sampaikan kepada saudara-saudaraku, ya, yaitu satu, dalam berdoa itu harus tadarru. Tadarru itu berendah diri.
kita merasa rendah di hadapan Allah. Kita merasa tidak punya kekuatan apapun di hadapan Allah. Kita tidak punya kuasa apapun, semuanya hanya milik Allah. Yang kedua, khufyah. Khufyah itu artinya suara yang lembut, tidak kasar. Itu yang disukai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, tidak boleh melampaui batas. Nah, apa itu pengertian melampaui batas? Melampaui batas itu Allah tidak senang atau tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Di sana di dalam Al-Quran disampaikan begitu. Ini harus diingat. Yang dimaksud melampaui batas itu bagaimana? Yaitu melampaui batas tentang yang diminta dan cara meminta. Contoh yang mudah katakanlah. Misalnya seperti kita kok tiba-tiba ingin memohon kepada Allah menjadi presiden. Itu namanya melampaui batas. Misalnya kita ingin bisa terbang seperti burung, itu juga melampaui batas. Allah nggak senang yang seperti itu. Ya. Maka bermohonlah yang apa yang kita mungkin bisa. Ya. Itu yang penting. Ada 3 poin. Kemudian yang berikutnya, Allah juga menyampaikan informasi kepada kita yang isinya dari Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Kemudian kaitannya dengan doa, dan berdoalah kepadanya, kepada Allah maksudnya, dengan rasa takut dan penuh dengan harapan. Nah ini, tadi ada 3 yang di depan ya, sikap berdoa yang disenangi Allah, yaitu dengan cara apa? Khauf. Yang ketiga, yang keempat, yaitu khauf atau rasa takut tidak akan diterima. Ini disampaikan kepada Allah. Ya Allah, saya takut sekali kalau ini sampai tidak terkabul doa kami ini. Seperti dulu ketika perang Badar itu, karena 313 tentara melawan 1.500 tentara, maka saat itu berdoanya, kita akan habis, kita akan kalah kalau tidak dikabulkan doa kami ya Allah. Saat itu tentara perang Badar begitu, sehingga karena merasa ketakutan itu doanya makbul sekali dan menang akhirnya. Jadi 313 tentara melawan 1.500 tentara, akhirnya menang karena memang mempunyai saat berdoa merasa takut kalau tidak diterima doanya. Yang keempat yaitu tomak. Tomak. Yang kelima ya maksudnya. Kelima itu harus kita tomak. Tomak itu mempunyai harapan akan dikabulkan doanya. Itu namanya tomak. Nah itu sikap berdoa seperti itu harus dipunyai kalau kita ingin doanya cepat terkabul. Penting itu ya. Maka penting supaya ini bisa mempercepat doa kita. Yang berikutnya, kita itu juga harus yakin 100% akan dipenuhi oleh Allah. Karena kalau kita sedikit pun mempunyai ketidakmantapan, maka Allah akan berkata begini, aku akan mengikuti prasangka hambaku kepadaku, dan aku selalu menyertainya apabila ia berdoa kepadaku. Allah sudah mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita punya prasangka, wah kok belum terkabul, ini berarti kita tidak yakin dengan doa kita, dan itu Allah kan seperti itu. Maka yang paling penting harus yakin 100% pasti akan dikabulkan. Ini penting untuk dipahami ya. Jadi sikap berdoa yang diajarkan oleh Allah
lewat Rasulullah kepada kita seperti itu agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Jadi kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Misalnya, wah doaku kok belum terkabul. Sudah lama berdoa, sudah capek, sudah lelah. Nah, seperti itu justru akan Allah tidak akan mengabulkan, ya. Karena yang seperti itu Allah tidak menyukainya, ya. Kemudian untuk tambahan supaya lebih yakin bahwa berdoa itu harus menghadap kiblat, ya. Menghadap kiblat karena itu dicontohkan Rasulullah. Dan yang terakhir, ketika berdoa itu diawali dengan hamdalah dan sholawat serta diakhiri dengan hamdalah dan sholawat setelah selesai berdoa. Sebelum berdoa begitu, kemudian akhirnya juga ditutup dengan itu, ya. Maka ketika kita menyampaikan permohonan kepada Allah itu dengan lima sikap tadi, ya. Yang pertama, tidak boleh berlebihan permintaannya. Yang kedua, harus punya suara yang lembut, dengan suara lembut. Yang ketiga, berrendah diri, ya, merasa tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Terus yang keempat adalah khauf. Kita takut kalau tidak akan diterima. Takut, bukan tidak percaya, takut tidak diterima, ya. Kemudian yang kelima adalah tomak atau harapan akan dikabulkan. Ini 5 cara yang ada dalam Al-Quran. Kemudian ditambah dengan Nabi mengatakan berdoa tidak boleh ragu-ragu, ya. Kemudian yang ke-7 yaitu menghadap kiblat. Yang ke-8 membaca hamdalah dan sholat ketika mengawali doa dan akhir doa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita, sehingga doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebenarnya masih banyak lagi tata cara supaya dikabulkan, tapi ini kami cukupkan yang ini dulu, karena mungkin besok akan kita sambung lagi dengan tema yang sama tapi dengan tambahan yang berbeda. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita, dan kami doakan saudara-saudaraku bisa diterima doanya dan cepat terkabul apa yang diinginkan. Akhirul kalam, kalau ada kesalahan datang dari kami karena kami masih fakir akan ilmu dan tempatnya salah dan dosa. Kemudian kalau ada berannya itu Allah yang punya. Dan akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.